Ya, Mahir. Apa kabarnya hari ini di tahun baru Ya. Hijriah 1443? Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan sehat. Walaupun masih di lingkungan, ya kita masih harus berjuang melawan pandemi. Tapi mudah-mudahan tahun baru Islam ini memberikan kita semangat baru dan harapan baru. Harapannya adalah doa kita bersama, kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini, Rini. Betul. Dan yang berbeda di hari ini, hari tahun baru, tetapi kita masih tetap bekerja karena untuk menghindari itu tadi. Oh iya. COVID-19, jadi diliburkannya besok. Biar tidak hard fitness, Iya. tidak hard fitness, jadi besok diliburkan oleh pemerintah. Tapi kalau untuk tahun baru Islam, saya punya kenangan nih Rini, kalau masa kecil dulu. Ketika tahun baru Islam, biasanya malam-malam untuk menyambut tahun baru Islam itu ada pawai obor, sama hias-hias sepeda keliling kampung, Rini. Kalau Rini punya nggak? Merayakannya biasanya di rumah saja bersama keluarga inti. Tapi seru sekali ya kalau misalnya bisa keliling sepeda, menghias sepeda untuk keliling-keliling daerah rumah ya biasanya, Mahir ya. Itu biasanya untuk menghias sepeda sama-sama dengan yang lainnya juga. Ya, beberapa teman-teman yang sering main bareng, itu sepeda biasa kita pakai untuk sekolah itu dihiasin. Dan keliling kampung dilihat oleh orang-orang kampung itu sangat, sampai sekarang masih teringat ya. Tapi kalau ini kenangannya sama keluarga ya, untuk sama keluarga pastinya. Kalau misalnya kita menyambut tahun baru, apalagi tahun baru Hijriah, kita merayakannya pasti dengan makan bersama. Betul sekali Rini. Dan mungkin juga pemirsa di rumah juga mempunyai cerita atau juga kenangan untuk menyambut 1 Muharram, tahun baru Islam. Dan Rini dan juga pemirsa, tentunya tahun baru Islam kita tidak membahas terlebih jauh. Kita akan memberikan kepada Anda 6 berita teraktual pemirsa yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berikut pemirsa berita yang pertama. Vaksinasi di DPR diharapkan terbuka untuk umum. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar program vaksinasi COVID-19 bagi para anggota DPR, pegawai, keluarga pegawai, dan anggota, serta seluruh pekerja yang beraktivitas di lingkungan internal Sejen DPR RI. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus 2021. Berikut liputan selengkapnya. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar program vaksinasi COVID-19 bagi para anggota DPR, pegawai, keluarga pegawai, dan anggota, serta seluruh pekerja yang beraktivitas di lingkungan internal Sejen DPR RI. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Ditemui saat meninjau langsung proses vaksinasi COVID-19 di Pustakaloka Gedung Nusantara 4 DPR RI, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan ini merupakan kali kedua di DPR melaksanakan vaksinasi, guna mendukung pemerintah segera mencapai target herd immunity. Yankes itu menyiapkan 600. Karena kita bekerja sama dengan Kesdam, dari Kesdam juga menyiapkan spare 400. Ya, pendaftarannya bisa online, bisa langsung. Tadi saya tanya dengan Mas Bambang ya, dari Yankes, rata-rata baru 200 yang vaksin. Agung berharap ke depan vaksinasi COVID-19 di DPR dapat dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Terkait kuota vaksin yang belum tercapai, Agung menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Antusias tinggi mereka, tapi karena ngantri ya kasihan kan. Nah, saya tentunya perlu bicara dengan Pak Sekjen, bagaimana kalau ini juga kita umumkan kepada masyarakat umum yang ingin vaksin gitu di DPR, Rumah Rakyat. Elisa dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Dan kita ke berita selanjutnya, peran TNI bantu percepatan penanganan pandemi diapresiasi. Anggota Komisi 1 DPR RI mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID dinyatakan sebagai bencana nasional pada 2020. Anggota Komisi 1 DPR RI mengapresiasi peran TNI dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 sejak pandemi COVID dinyatakan sebagai bencana nasional pada tahun 2020. Anggota Komisi 1 DPR RI, Taufik Abdullah mengatakan, sejak awal TNI telah membantu penanganan pandemi COVID-19 seperti penjemputan peralatan medis di Wuhan, pelaksanaan vaksinasi,
pembagian bansos, hingga menjaga situasi keamanan di masyarakat. Taufik menilai, pelibatan tersebut diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di samping perang itu ada namanya OMSP, ya, operasi militer selain perang. Prinsipnya OMSP itu setidak-tidaknya 3 lah, sebenarnya banyak ya, tapi saya ingin ngambil 3. Jadi yang penting di dalam OMSP itu ada kejelasan sasaran. Jadi dia harus melakukan apa, lalu batasannya, batasan peran itu apa. Taufik menambahkan terdapat 3 jenis operasi kemanusiaan, yakni operasi penanganan medis, operasi pengamanan, serta operasi dukungan yang dilakukan TNI untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Itu juga ada poin yang mengkhususkan kepada TNI untuk melakukan sesuatu. Antara lain adalah bagaimana Panglima mengerahkan pasukan dan sarana prasarananya untuk kepentingan ini. Lalu juga bagaimana Panglima bisa melakukan upaya-upaya yang sifatnya taktis di daerah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya ini terkait dengan pemerintah kewalahan hadapi lonjakan kedua COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin menilai pemerintah kewalahan dalam menghadapi lonjakan kedua COVID-19. Berikut pemirsa liputan selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin menilai pemerintah kewalahan dalam menghadapi lonjakan kedua COVID-19. Diwawancarai melalui aplikasi Zoom Meeting, baru-baru ini Muhtarudin mengungkapkan penyebab pemerintah kewalahan menghadapi lonjakan kedua COVID-19 karena tidak ada persiapan dari pemerintah dari awal. Muhtarudin meminta pemerintah belajar dari persoalan tersebut sehingga bisa mengantisipasi sedini mungkin. Menghadapi lonjakan kedua COVID-19 ini memang agak gelabakan. Ya, kalau saya katakan ya memang infrastruktur kita belum siap menyikapi lonjakan yang mendadak gitu ya. Lonjakan yang mendadak tuh infrastruktur kita itu belum siap ya, baik dari segi sistemnya maupun infrastruktur lainnya. Terkait kinerja pemerintah menghadapi lonjakan kedua COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengapresiasi langkah berani pemerintah mengambil kebijakan cepat memberlakukan PPKM level 4. Muhtarudin berharap dengan kebijakan PPKM level 4 tersebut bisa menekan penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, tapi dengan pengalaman ini, beberapa kan akhirnya pemerintah kan sudah cepat sigap untuk membuat regulasi, membuat sistem dan mempersiapkan infrastruktur sehingga seperti baru-baru aplikasi kimia farma dibikin ya kan dan segala macam itu sedia obat akhirnya ya bisa semuanya di handle. Habibie Mahabbah, TVR Parlemen melaporkan. Infrastruktur padat karya menjadi prioritas di tengah pandemi. Masih tingginya kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengakibatkan diperpanjangnya PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Kondisi pandemi juga mengakibatkan direalokasikannya sejumlah anggaran dari berbagai aspek termasuk anggaran infrastruktur. Berikut liputannya. Masih tingginya kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mengakibatkan diperpanjangnya PPKM level 4 di Jawa Bali. Kondisi pandemi juga mengakibatkan direalokasinya sejumlah anggaran dari berbagai aspek termasuk anggaran infrastruktur. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 Novita Wijayanti menyampaikan pengalihan anggaran infrastruktur dapat dilakukan kecuali yang telah dialokasikan untuk infrastruktur padat karya. Menurutnya, selain untuk mendukung aktivitas masyarakat, pembangunan infrastruktur padat karya seperti irigasi, waduk, ataupun jembatan dapat membantu menunjang pemulihan ekonomi nasional. Karena kita ketahui bahwa PPKM ini dalam kondisi COVID-19 ini perekonomian sedang terpuruk ya, sehingga infrastruktur itu justru kita support untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa-desa untuk masyarakat di bawah. Anggota Komisi 5 Bakri menyampaikan dirinya setuju jika anggaran pembangunan infrastruktur direalokasikan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat COVID-19.
Menurutnya, proyek jangka panjang masih bisa menunggu dan dapat ditinjau ulang kembali di kemudian hari. Ya, terkait dengan PPKM ini ada tentu kaitannya masalah infrastruktur pembiayaan. Ya, tapi yang jelas apapun bentuknya, pemerintah harus berani memotong anggaran-anggaran infrastruktur, terutama anggaran-anggaran infrastruktur yang sifatnya jangka panjang. Elisa dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya ini terkait dengan BUMN tingkatkan peran tangani pandemi COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berikut liputan selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di Gedung DPR RI Jakarta, Andre Rosiade mengapresiasi BUMN ikut berperan dalam penanganan COVID-19, seperti penyediaan rumah sakit bagi pasien COVID-19. Begitu juga BUMN Farmasi ikut menyediakan obat terapi dan vitamin pendukung untuk penyembuhan COVID-19. BUMN Farmasi diharapkan bisa mandiri memenuhi bahan baku untuk obat-obatan, karena selama ini masih bergantung pada impor. Pabrik vaksin yang dikelola oleh Bio Farma sebenarnya bisa memproduksi 25 juta dosis per bulan, tapi tentu tergantung kepada bahan baku yang datang dari China. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade juga meminta bank-bank BUMN lebih aktif dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat. Selain itu, program KUR bagi petani dan UMKM harus dioptimalkan, di antaranya terobosan ekosistem ultramikro. Penyaluran KUR dan bansos yang tepat sasaran diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ke depan, kita bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Nah, inilah tujuan ekosistem ultramikro. Nanti di seluruh desa-desa itu ada kantor BRI, di situ ada kantor Pegadaian, di situ ada penanaman modal madani. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN terus terlibat aktif dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya dari DPR RI yang meminta pemerintah redam gelombang PHK di era pandemi. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus berupaya meredam efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor usaha. 9 DPR RI meminta pemerintah terus berupaya meredam efek yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 yang masih terus melanda Indonesia, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor usaha. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Malkiades Lakalena menilai, keputusan pemutusan hubungan kerja yang diambil sejumlah perusahaan, khususnya sektor industri, merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terus berkepanjangan. Ia mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya strategis guna meminimalisir tren PHK massal dengan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pengusaha dan tenaga kerja. Di berbagai bidang tersebut terus dari penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga di satu sisi mungkin ada yang memang terpukul dan akhirnya menjadi dia bisa bergerak atau berjalan atau bahkan mati, tapi kan juga ada ruang-ruang baru yang harus dicari untuk bisa diisi, untuk bisa membuat sektor itu bisa bergerak, termasuk sektor tenaga kerja. Emmanuel Melkiades Lakalena menambahkan, pihaknya mendorong sektor industri untuk terus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi daring agar tetap bertahan di tengah situasi sulit. Di sisi lain, ia juga mengapresiasi kinerja BP Jam Sostek yang telah melakukan transformasi dan penyesuaian dalam memberikan pelayanan kepada para pekerja terdampak PHK selama masa pandemi. Membuat sektor itu bisa bergerak, termasuk sektor tenaga kerja. Ada tentu yang mungkin terpukul, ada juga peluang-peluang baru yang perlu kita optimalkan ke depan. Semua lagi mencari cara agar potensi-potensi yang lagi terbuka ini bisa kita optimalkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Harus kita dorong ke depan pekerjaan-pekerjaan di bidang online. Habibi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Iya, berita baik ya Mahir ya. Kalau DPR ini akan menyelenggarakan vaksin kedua nih untuk mencegah dan membantu pemerintah menekan angka COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Khususnya di kawasan DPR RI dulu ya. Iya, di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan vaksinasi, baik itu anggota, keluarga anggota maupun pegawai yang ada di lingkungan DPR. Dan ini menjadi
hal upaya atau juga usaha untuk mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity ini. Betul sekali. Dan juga ini kalau misalnya kita berbicara tentang vaksin, kan kita harus berterima kasih juga nih kepada TNI dan juga Polri yang sudah membantu ya Mahir ya, membantu untuk mencapai target-target yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Iya, di berita kedua juga terkait dengan TNI, juga bukan cuma hanya TNI, Rini, Polri juga, BIN juga untuk melaksanakan vaksinasi atau juga pencegahan PPKM level 4 yang saat ini masih diterapkan di Jawa dan Bali, mungkin juga di berbagai daerah di luar Jawa dan Bali level 3 atau level 2 juga masih diterapkan. Tapi yang pasti PPKM level 4 ini atau juga pandemi ini kita harapkan jangan sampai semakin banyak PHK atau juga pegawai yang terkena PHK ini, Rini. Itu dia. Ini dilanjutkan lagi level 4 sampai dengan tanggal 16. Dan ini hari pertama ya setelah kemarin ada keputusan dari pemerintah untuk melanjutkan level 4 khususnya di Jakarta untuk sampai tanggal 16 dan di Jawa Bali sampai dengan tanggal 23. Ya, makin banyak lagi nih yang akan di PHK, banyak yang dirumahkan ya akhirnya. Ya, tapi kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Makanya pemirsa kita harus tetap prokes, taat dengan prokes. 5M ya Mahir ya. 5M yang harus diterapkan dan juga 3T mungkin. Testing, tracing, kalau kita berkontak dengan orang lain juga harus melakukan testing dan tracing. Setelah itu baru dilakukan treatment apapun hasilnya. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi kepada Anda untuk memberikan tajuk utama kita pada hari ini terkait dengan menipisnya stok obat COVID-19 di masyarakat. Setelah jeda berikut. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita akan membahas tajuk hari ini dengan menipisnya stok obat COVID-19 di masyarakat nih. Gimana pendapat Mahir? Itu menipis gara-gara apa? Apakah kelangkaan obat? Produksinya? Tidak, karena kalau kita bicarakan tentang produksi, 2 juta per hari yang diproduksi oleh Kimia Farma, otomatis tidak akan ada orang yang mencari obat, susah dong, ya kan? Apalagi kemarin sempat Pak Presiden Jokowi sidak ke salah satu apotik, obat-obat pada kosong, seperti oseltamivir, favipiravir itu juga kosong. Dan itu menjadi salah satu penghalang atau juga obat untuk entah obat terapi COVID-19 atau juga yang bergejala sedang, ringan ataupun kritis. Ini saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah khususnya Menteri Kesehatan untuk melakukan mungkin melihat apakah ada penimbunan mungkin. Itu dia. Jadi tolong jadi indikator untuk yang nimbun agar jangan memikirkan keuntungan sendiri ya Mahir ya. Kita ingin sama-sama kita terbebas dari COVID-19 ini. Benar sekali Rini dan pemirsa. Kita akan membahas lebih lanjut terkait menipisnya stok obat COVID-19 di masyarakat. Namun sebelumnya kami sajikan kepada Anda liputan yang berikut ini. Menipisnya stok obat COVID-19. Stok obat COVID-19 di sejumlah daerah seperti di Papua, Sumatera Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta mulai menipis di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan untuk memulihkan diri dari infeksi virus corona. Sudah seharusnya
pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan daerah yang telah melaporkan stok obat COVID-19 yang menipis dan mempercepat penyaluran obat-obatan tersebut. Mengingat, bila hal ini tidak segera ditangani, maka dapat mengancam keselamatan pasien COVID-19 yang sedang dalam perawatan. Di samping itu, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong percepatan produksi obat-obatan COVID-19. Dan DPR mengusulkan sebagai salah satu solusi agar pemerintah mempertimbangkan untuk mendatangkan obat-obatan dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan obat di setiap daerahnya. Sedangkan aparat kepolisian harus terus menggencarkan razia penimbunan obat dan penjualan obat di atas harga eceran tertinggi, serta menindak tegas seluruh oknum yang terbukti melakukan hal tersebut guna memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi seluruh pihak untuk tidak mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mencari obat tersebut. Pemerintah harus memperluas jangkauan program pemberian obat gratis bagi pasien isolasi mandiri agar program ini dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. DPR menghimbau kepada seluruh masyarakat, perusahaan, dan organisasi agar tidak membeli obat COVID-19 sebagai stok untuk mengantisipasi apabila dirinya atau karyawannya terinfeksi COVID-19. Sebab tindakan tersebut menjadi salah satu penyebab kelangkaan stok obat di pasaran di saat banyaknya masyarakat yang terinfeksi COVID-19 membutuhkan obat-obatan tersebut. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting mengungkapkan kelangkaan obat COVID-19 di sejumlah wilayah disebabkan oleh masalah distribusi. Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke salah satu apotik yang berada di wilayah Villa Duta, Kota Bogor. Dan dari kunjungan tersebut, diketahui bahwa terdapat sejumlah obat-obatan yang mengalami kekosongan, yaitu Oseltamivir dan Favipiravir. Alexander Ginting melanjutkan, dalam hal ini mestinya semua perusahaan farmasi mulai dari BUMN hingga perusahaan swasta harus ambil bagian dalam memastikan stok obat-obatan di tengah masyarakat terkendali khususnya untuk distribusi. Secara terpisah, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, sebagian obat yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia diimpor dari negara lain, sehingga membutuhkan waktu bagi Indonesia untuk menerima kedatangan obat-obatan tersebut. Nadia mengakui menyediakan obat impor untuk COVID-19 membutuhkan waktu. Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya berpangku tangan menunggu kedatangan obat dengan sendirinya. Baik tuh Maher, seperti yang kita tadi bahas, kelangkaan obat dan sidak dari Presiden Joko Widodo untuk kelangkaan obat COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi ada pihak-pihak tertentu mungkin Mahir yang menimbun obat karena kita produksi sendiri 2 juta, apalagi diimpor dari negara lain. Iya, dan distribusi juga pemerintah telah memastikan untuk distribusi baik ke kota-kota besar ataupun daerah harus lancar, tidak ada hambatan. Dan ini ada salah satu usulan dari Kementerian Kesehatan atau saat ini masih dikaji untuk ada obat alternatif sebagai pengganti obat-obatan yang saat ini sukar ditemukan atau dalam tanda kutip langka ya ini. Ya langka. Ya karena tadi pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan sendiri diharapkan harus sama-sama lebih mengerti lagi kalau kita mau cepat pandemi ini selesai, jangan dipersulit pada saat orang merasa sudah butuh obat itu, karena memang kita sembuhnya itu kan harus dari obat Mahir. Ke rumah sakit udah ngantri susah untuk kita dapatkan rumah sakit, tapi dengan diberlakukan di PPKM darurat ini, angka penurunan COVID-19 ini mencapai 59,5% ya Mahir ya. Dan itu tadi
harus didukung dengan obat itu sendiri. Dan Rini, dari catatan saya yang saya kutip dari Kementerian Kesehatan, hingga Agustus ini ada beberapa yang kurang obat, seperti juga ivermectin 24,7 juta, obat terapi yang kita bilang tadi Remdesivir 1,67 juta. Ini menandakan bahwa saat ini Indonesia belum cukup untuk obat COVID-19. Tapi ada data-data atau juga obat-obat yang masih kekurangan. Padahal kita saat ini masih dalam level 4 PPKM, berarti masih darurat. Masih darurat sampai tanggal 16, dan kita belum tahu nanti keputusan pemerintah apakah ini akan dilanjut terus. Ya. Melihat kalau misalnya dari sebulan lebih ya kita sudah mengalami PPKM darurat ini sampai dengan ke level 4 ini, angka penurunannya seperti saya bilang tadi sudah 59,5%, Mahir. Iya. Ya, kita harapkan dengan diperpanjangnya PPKM darurat ini akan menurun juga positivity rate yang ada di Indonesia. Dan kita akan ke berita selanjutnya dari PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dan Kementerian... tapi sebelumnya, ini sebelum kita ke Dirjen Kefarmasian dan juga anggota DPR, kita tetap, pemirsa tetap di Suara Parlemen, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Suara Parlemen seperti yang kita janjikan tadi, kita akan membahas berita dari PLT Dirjen Kefarmasian. PLT Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Ariyanti Anaya menyatakan kebutuhan obat COVID-19 melonjak tajam seiring dengan terjadinya peningkatan kasus. Buffer stok atau cadangan obat selama setahun pun sudah habis, sehingga sempat terjadi kelangkaan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan obat-obatan untuk terapi COVID-19 yang dicari Presiden tersebut sebagian besar adalah produk BUMN farmasi seperti oseltamivir produksi Indofarma, favipiravir, dan azitromisin produksi Kimia Farma. Dasko yang juga merupakan Ketua Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengatakan dalam rapat antara Komisi 6 DPR RI dengan para Direktur Utama BUMN Farmasi beberapa waktu lalu, memastikan obat-obatan untuk terapi COVID-19 tersebut telah diproduksi melebihi kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan obat selama pandemi ini. Oleh karena itu, Dasko meminta kepada aparatur pemerintah serta pihak kepolisian untuk menyelidiki hilangnya obat-obatan untuk COVID-19 tersebut. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya upaya penimbunan obat-obatan COVID-19 oleh sebagian pihak. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengaku prihatin lantaran beberapa stok obat COVID-19 yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat habis. Ia meminta kepada aparat hukum agar bisa turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya ada seseorang yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19. Ya, itu tadi pernyataan dari atau juga poin yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI dan juga anggota Komisi 6 bahwa setelah rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama BUMN Farmasi, ternyata produksi yang dilakukan oleh BUMN Farmasi itu sesuai dengan atau juga sesuai dengan kebutuhan. Betul. Menjadi pertanyaan yang dikritisi oleh anggota Komisi 6 Ahmad Baidowi, apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menimbun? Seperti saya bilang tadi, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sendiri, memanfaatkan sekarang COVID-19 ini, pandemi ini. Ya, dan kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi seperti di awal ketika masker, hand sanitizer juga
mengalami kenaikan atau juga penimbunan. Saat ini juga obat dilakukan penimbunan atau kekurangan, kita saat ini kekurangan, dan disinyalir ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penimbunan, dan kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi sehingga pandemi ini bisa kita atasi nih. Satu hal lagi nih Maher nih, kalau tidak langka mereka menjual yang harusnya harga dari pemerintah itu murah dibuat bisa 10 kali lipat. Itu tadi mengambil keuntungan sendiri, sengaja ditiadakan obat itu, jadi peminatnya banyak, jadi harga melonjak. Tapi kan sebenarnya kan kalau misalnya kita mendapatkan obat itu memang dari Kimia Farma atau Indofarma itu harga normal dari pemerintah itu kan lebih rendah. Itu tadi. Hukum pasar sih. Iya, itu dia. Ya. Ketika banyak yang minta, maka harga akan naik. Tapi ini bukan soal ekonomi atau juga egoisme, tapi ini kemanusiaan. Karena pandemi bukan cuma kita sendiri, tapi lingkungan kita, keluarga kita mungkin yang saat ini juga terdampak, dan juga seluruh masyarakat di Indonesia juga terdampak, dan kita harapkan tidak ada lagi penimbunan-penimbunan ataupun yang mementingkan diri sendiri hari ini. Ya, karena ini sudah menjadi bencana nasional, Maher, ya, pandemi COVID-19 ini. Betul sekali ini. Dan pemirsa, demikian tadi tajuk utama yang telah kami sampaikan pada Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mahir Pratama beserta rekan saya. Saya Rini Reski, maaf kalau ada salah-salah kata dari kita berdua ya Mahir. Saya Rini Reski juga, dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat untuk tahun baru 1443 Hijriah. Sampai jumpa.